Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang etnofisika dari wayang golek. Yang pertama itu ada Auliatul Rahma dengan NPM 20204250001919. Yang kedua ada Awaliyatul Zulfaumiyah dengan NPM 202042500004. Yang ketiga ada Priscilla Hari Astuti dengan NPM 202042500030. Akhirnya kita udah sampai di Bandung dan kita bisa healing ke Bandung. Iya nih, akhirnya ya. Etnosains berasal dari bahasa Yunani yang berarti bangsa dan bahasa Latinnya pengetahuan. Oleh sebab itu, etnosains merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh suatu komunitas budaya. Cuaca hari ini panas banget ya. Iya nih, panas banget. Untung kita nggak pakai baju hitam. Emang kenapa sih kalau kita pakai baju hitam? Tambah gerah, Jul. Untung kita pakai baju putih ya. Kenapa ya Sil kalau orang pakai baju hitam itu malah tambah gerah? Karena baju hitam itu menyerap panas. Mengapa badan terasa lebih panas saat kita memakai baju hitam? Sebab cahaya yang terperangkap dalam benda berwarna hitam akan berubah menjadi energi panas. Semakin gelap bendanya, semakin baik pula benda itu memancarkan panas. Sebab warna hitam merupakan penyerap cahaya yang baik. Itulah alasan mengapa kita mudah gerah memakai baju hitam di luar ruangan. Berbeda jika kita memakai baju putih, karena emisivitas benda putih itu 0, yang artinya benda putih dapat memantulkan cahaya. Walah, gitu ya Sil. Oh iya, ayo kita ke gedung sate. Di sana katanya sedang ada pergelaran wayang golek. Wih, ayo Jul, kita ke sana. Ieu dunya anu hareng-heng ku dedengean pajejet ku dedeleuh. Ieu wabah teh teu pilih-pilih, teu cacah, teu menak, teu ninggang di rakyat, teu ninggang di pangaku. Lain korban jiwa hungkul, korban ekonomi, korban pendidikan. Tina ekonomi pendidikan jeung sajabana ikeur mah kaya anu samodel kieu, eyang odipati jagatnata. Pira kekayaan kieu nyieun kawenangan nu samodel kitu, kabijakan nu samodel kitu. Apanya pandemina mah sidik, apanya sarerea geus neangan syariatna, neangan piubareunana. Pan sidik akan teh di dieu wakil rakyat. Akan mah teu hayang diugung-ugung, akan teu buka tanggung jawab pikeun rakyat-rakyat nu aya di dieu. Manusia loba nu sakarat rek ngomongkeun birokrasi. Ieu teh hak jalma leutik raya pikeun keadilan teh. Kapan eta teh fasilitas. Wayang golek adalah salah satu bentuk seni pertunjukan yang tumbuh dan berkembang di daerah Jawa Barat. Daerah penyebarannya terbentang luas dari Cirebon di sebelah timur sampai wilayah Banten di sebelah barat. Bahkan di daerah Jawa Tengah yang berbatasan dengan Jawa Barat sering pula dipertunjukkan pergelaran wayang golek. Pendapat lain yang berkenaan dengan penyebaran wayang di Jawa Barat adalah pada masa pemerintahan Raden Patah dari Kerajaan Demak. Kemudian disebarluaskan para wali songo, termasuk Sunan Gunung Jati yang pada tahun 1568 memegang kendali pemerintahan di Kesultanan Cirebon. Beliau memanfaatkan pergelaran wayang kulit sebagai media dakwah untuk penyebaran agama Islam. Baru sekitar tahun 1584 Masehi, salah satu sunan dari Dewan Wali Songo yang menciptakan wayang golek tidak lain adalah Sunan Kudus yang menciptakan wayang golek pertama. Waktu kabupaten-kabupaten di Jawa Barat ada di bawah pemerintahan Mataram ketika zaman pemerintahan Sultan Agung, yaitu sekitar tahun 1601 sampai 1635, mereka yang menggemari seni pewayangan lebih meningkat lagi dalam penyebarannya. Ditambah lagi banyaknya kaum bangsawan Sunda yang datang ke Mataram untuk mempelajari bahasa Jawa dalam konteks kepentingan pemerintahan. Dalam penyebarannya, wayang golek dengan adanya kebebasan pemakaian bahasa masing-masing, seni pewayangan lebih berkembang dan menjangkau hampir seluruh Jawa Barat.
Pada awalnya, pertunjukan wayang golek diselenggarakan oleh para priyayi, yaitu kaum bangsawan Sunda, di lingkungan istana atau kabupaten untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan umum. Fungsi wayang golek di tengah-tengah masyarakat mempunyai kedudukan yang sangat terhormat. Di samping sebagai sarana hiburan yang sehat, ia juga berfungsi sebagai media penerangan dan pendidikan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang etnosains atau etnofisika pada wayang. Di antaranya yaitu yang pertama, yaitu konsep tumbukan tidak lenting. Contohnya yaitu tumbukan yang terjadi antara kayu pada wayang yang menusuk pada gabus untuk meletakkan wayangnya. Disebut tumbukan tidak lenting karena gabus berlubang tidak melakukan gerakan reaksi akibat dikenai aksi dari kayu tersebut. Lalu yang kedua itu ada konsep mekanika pada dinamika rotasi. Adanya gerakan rotasi akibat engsel dari lengan wayang yang digerakkan secara berputar. Selanjutnya yang ketiga adalah konsep momentum sudut, di mana saat memutar lengan wayang terdapat kecepatan sudut dan momen inersia atau ketika wayang digerakkan dengan lengan wayang yang direnggangkan maupun tidak merenggangkan lengan dari wayang tersebut. Lalu yang keempat yaitu konsep vektor. Adanya sudut dari setiap gerakan yang terjadi lekukan kaki maupun lekukan tangan dari wayang. Cukup sekian dari kelompok